dunia saat ini, pengalaman dipandang sebagai semacam kunci emas untuk membuka pintu peluang. Dan entah mengapa, orang-orang terus meminta kunci yang lebih besar dan lebih berkilau setiap hari. Kenyataannya, pengalaman sebenarnya tidak sepenting yang dibayangkan. Dan dalam video ini, kami akan membantu Anda menghadapi situasi yang menuntut pengalaman, tetapi tidak sepenuhnya diperlukan. Selamat datang di Alux. Jadi pertama-tama, mari kita ungkap apa sebenarnya pengalaman itu. Pengalaman pada dasarnya adalah tentang dua hal. Hasil yang dapat diprediksi dan merasa nyaman dalam situasi yang familiar. Ini seperti telah menonton film yang sama beberapa kali. Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan keakraban itu membawa rasa tenang. Pikirkan tentang seseorang yang telah menekuni pekerjaannya selama bertahun-tahun. Mereka telah menghadapi berbagai skenario dan sekarang mereka memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Pengalaman ini memberi mereka rasa kendali. Mereka merasa nyaman karena mereka pernah melalui jalan ini sebelumnya. Dan ini juga tentang seberapa tenang Anda menghadapinya. Kenyamanan itu adalah bagian besar dari apa yang dihadirkan pengalaman. Seperti mengemudi di rute yang sama setiap hari. Anda mulai melakukannya hampir seperti autopilot karena Anda sudah terbiasa. Jadi singkatnya, pengalaman memberi Anda semacam buku petunjuk untuk menghadapi hal-hal yang familiar dan menciptakan zona nyaman tempat Anda merasa percaya diri dan memegang kendali, yang kedengarannya bagus secara teori, tetapi pada kenyataannya tidak terlalu berarti. Mari kita ambil contoh seorang koki dan seorang pria dengan buku resep dan mereka berdua harus membuat hidangan dasar. Bisakah Anda dengan yakin mengatakan siapa yang telah melakukan apa? Begini, disinilah pentingnya pengalaman mulai terlihat. Leading wholesale platform from Alibaba Group is offering factory direct deals to overseas microbusiness buyers. The sofa cushion features high-precision fabric, soft and cozy with a skin-friendly texture. Download to start your seamless sourcing experience now. Mulai terlihat. Karena pengalaman dapat dengan mudah dilewati oleh sesuatu yang sepele seperti panduan cara melakukan sesuatu. Ketika orang mengatakan mereka memiliki pengalaman 10 tahun, yang sebenarnya mereka maksud adalah mereka telah melakukan hal yang sama berulang-ulang selama 10 tahun. Dan begitulah cara Anda mendapatkan pernyataan aneh seperti, "Oh, perusahaan kami memiliki pengalaman gabungan selama 250 tahun." Disinilah orang salah mengira pengalaman dengan keahlian. Sederhananya, Anda dapat memiliki pengalaman bertahun-tahun tanpa pernah menjadi ahli. Pengalaman adalah tentang keakraban dan kenyamanan dalam menghadapi situasi tertentu. Pengalaman adalah akumulasi retrospektif dari pengalaman yang pernah dialami. Keahlian, di sisi lain, adalah tentang mencapai keterampilan atau pengetahuan tingkat tinggi di area tertentu. Pengalaman adalah kedalaman, bukan durasi pemahaman suatu kemampuan. Seorang ahli tidak hanya mengetahui rutenya, mereka dapat menavigasinya dengan mata tertutup, menemukan jalur baru, dan membimbing orang lain. Dan ketika orang meminta pengalaman, yang sebenarnya mereka maksud adalah keahlian. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara memintanya. Sementara pengalaman seringkali merupakan fungsi waktu, keahlian menuntut sesuatu yang lebih intens dan disengaja. Latihan dan eksekusi yang disengaja. Dan perbedaan ini penting untuk memahami mengapa keahlian dapat dikembangkan lebih cepat dan lebih berharga daripada pengalaman bertahun-tahun. Pengalaman secara inheren terkait dengan berlalunya waktu. Pengalaman terakumulasi hanya dengan hadir dalam suatu peran atau bidang selama bertahun-tahun. Bayangkan seorang guru dengan pengalaman 20 tahun di kelas atau seorang tukang kayu yang telah membuat furnitur selama beberapa dekade. Pengalaman mereka adalah produk sampingan dari waktu yang dihabiskan dalam profesi mereka. Mereka telah melihat polanya, menangani tantangan yang berulang, dan mengembangkan prediktabilitas tertentu dalam pekerjaan mereka. Akan tetapi, waktu saja tidak menjamin kedalaman wawasan atau tingkat keterampilan tertinggi. Waktu memang memastikan keakraban, ya, tetapi belum tentu keahlian. Keahlian, sebaliknya, dibangun melalui latihan yang disengaja dan eksekusi yang terfokus. Ini bukan hanya tentang melakukan tugas berulang-ulang. Ini tentang melakukannya dengan niat untuk meningkatkan, untuk mendorong batasan, dan untuk terus menyempurnakan keterampilan Anda. Ini membutuhkan tingkat dedikasi dan upaya sadar yang jauh melampaui apa yang dituntut oleh pengalaman sehari-hari pada umumnya. Misalnya, pertimbangkan seorang musisi. Hanya memainkan karya yang sama selama bertahun-tahun tidak akan membuat mereka menjadi ahli. Sebaliknya,
Musisi yang terus-menerus menantang diri mereka sendiri dengan komposisi baru yang kompleks dan mencari umpan balik untuk meningkatkan, yang dengan cepat mengembangkan keahlian. Itulah sebabnya orang-orang mencapai titik jenuh setelah mereka mencapai level tertentu. Pengalaman hanya dapat membawa Anda sejauh ini. Fokus pada latihan yang disengaja ini berarti keahlian terkadang dapat dikembangkan lebih cepat daripada pengalaman. Seseorang yang mendedikasikan usaha keras dan terarah untuk menguasai suatu keterampilan seringkali dapat melampaui seseorang yang telah bertahun-tahun terlibat secara kasual dan kurang terfokus. Ini tentang kualitas, bukan hanya kuantitas waktu yang dihabiskan. Di dunia kita yang serba cepat dan terus berubah, kemampuan untuk mengembangkan keahlian dengan cepat sangatlah berharga. Industri berkembang, teknologi baru muncul, dan para ahli yang adaptif dan sangat terampil adalah mereka yang memimpin perubahan. Konsep menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan pengalaman secara perlahan menjadi kurang relevan di beberapa bidang, terutama bidang yang berkembang pesat. Namun, keahlian bukan hanya tentang praktik, ini juga tentang eksekusi, menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam skenario dunia nyata yang Anda jalani. Disinilah teori bertemu dengan praktik dan pemahaman yang mendalam diuji. Seorang ahli bukan hanya seseorang yang tahu, ini adalah seseorang yang dapat menerapkan dan mengadaptasi pengetahuan mereka secara efektif. Lompatan dari pengetahuan ke penerapan inilah yang membedakan para ahli sejati dari mereka yang sekadar berpengalaman. Dan berbicara tentang penguasaan dan penerapan, kami punya sesuatu yang spesial untuk Anda. Untuk Black Friday ini, kami dengan senang hati mengumumkan penjualan terbesar kami. Kesempatan bagi Anda untuk mempercepat perjalanan Anda menuju kesuksesan. Ini lebih dari sekadar obral. Ini adalah gerbang untuk membuka semua alat yang pernah Anda butuhkan untuk mencapai tujuan terliar Anda. Untuk pertama kalinya, kami menggabungkan ke-6 kursus kami dan menawarkan satu penawaran yang luar biasa. Kunjungi alux.com/Black Friday dan gunakan kode promo skills untuk mendapatkan diskon 50% guna membuka diskon dari $2.000 menjadi hanya $9.99. 6 kursus premium kami, termasuk Reinvent Mastery, kursus unggulan terbaru kami yang dirancang untuk membantu Anda sepenuhnya menemukan kembali segala hal tentang hidup Anda. Pintu untuk menemukan kembali penguasaan. Mereka tutup minggu lalu dan akan tutup lagi setelah akhir pekan ini. Jadi, jika Anda telah menyesali diri sendiri karena melewatkan kesempatan pertama, Aluxer sekarang adalah kesempatan Anda. Satu keputusan hari ini dapat menghasilkan keuntungan seumur hidup. Ini bukanlah investasi dalam kursus. Ini adalah investasi untuk masa depan Anda, impian Anda, dan potensi Anda. Baiklah. Tetapi kembali ke topik yang sedang dibahas. Jadi, mengapa orang masih meminta pengalaman? Nah, karena beberapa alasan. Pertama, banyak perusahaan tidak ingin menghabiskan waktu dan uang untuk melatih orang baru. Lebih mudah dan murah bagi mereka untuk mempekerjakan seseorang yang sudah dilatih di tempat lain. Mereka lebih suka seseorang langsung bekerja daripada berinvestasi untuk mengajar pendatang baru. Kedua, mereka mungkin bermain aman daripada bersikap berani. Perusahaan seringkali berpikir bahwa mempekerjakan orang yang berpengalaman memiliki risiko yang lebih rendah. Mereka percaya bahwa seseorang yang pernah melakukan pekerjaan sebelumnya akan secara otomatis melakukannya dengan baik lagi. Namun, pola pikir ini bisa jadi picik. Pola pikir ini berasumsi bahwa sesuatu yang berhasil di masa lalu akan berhasil juga sekarang, mengabaikan kebutuhan akan ide-ide baru yang segar. Kalian tahu nggak, sekarang kalian bisa mengubah foto kalian menjadi foto apapun yang kalian mau. Dan yang ini hasilnya mengabaikan kebutuhan akan ide-ide baru yang segar. Ketiga, pengalaman tidak selalu berarti keterampilan. Hanya karena seseorang telah melakukan pekerjaan itu untuk waktu yang lama, bukan berarti mereka yang terbaik dalam pekerjaan itu. Namun, ini adalah cara cepat bagi perusahaan untuk menyaring banyak pelamar. Ini seperti mengatakan, mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun, mereka pasti hebat. Yang Anda tahu, tidak selalu benar. Dan keempat, mereka mungkin hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Bagi mereka yang bertanggung jawab, memilih seseorang dengan banyak pengalaman adalah pilihan yang lebih aman. Jika orang yang memiliki banyak pengalaman melakukan kesalahan, orang yang mempekerjakannya tidak akan merasa bersalah. Itu adalah cara untuk menghindari kesalahan jika terjadi kesalahan. Jadi, bagaimana Anda dapat menghindari semua ini? Nah, dengan memiliki bukti kemampuan, bukan rekam jejak. Bukti kerja adalah bukti nyata tentang apa yang sebenarnya dapat Anda lakukan dan seberapa baik Anda dapat melakukannya. Ini bukan sekadar menyatakan bahwa Anda pernah menduduki suatu posisi. Ini tentang menunjukkan hasil dan dampak pekerjaan Anda. Ini bisa berupa portofolio untuk desainer, proyek pengkodean untuk pengembang, atau kampanye pemasaran yang sukses untuk pemasar. Ini adalah hasil nyata dari keterampilan dan keahlian Anda. Keindahan bukti kerja adalah bahwa itu adalah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda.
Anda tidak dibatasi oleh batasan peran pekerjaan atau berlalunya waktu. Anda dapat secara aktif membangun dan menyempurnakan portofolio atau proyek Anda dengan terus menambahkan bukti kerja Anda. Bukti kerja bersifat dinamis, memungkinkan Anda untuk beradaptasi dan memperbarui saat Anda memperoleh keterampilan baru dan mencapai kesuksesan baru. Di banyak industri, bukti kerja dapat secara efektif melewati kebutuhan akan pengalaman tradisional. Ini mengalihkan fokus dari apa yang pernah Anda lakukan ke apa yang sebenarnya dapat Anda hasilkan untuk pemberi kerja atau klien dan menawarkan representasi kemampuan Anda yang lebih akurat dan terkini. Ini menjawab pertanyaan, dapatkah orang ini melakukan pekerjaan itu dengan jawabannya yang meyakinkan, dan inilah buktinya. Jadi, mulailah berfokus untuk membuat atau menyempurnakan bukti kerja Anda. Lakukan proyek pribadi yang menunjukkan kemampuan Anda. Berkontribusi pada proyek sumber terbuka. Buat desain atau tulis artikel. Apapun yang menambah portofolio Anda. Setiap karya yang Anda tambahkan merupakan langkah untuk memperkuat keahlian Anda di bidang tersebut. Ini adalah bentuk pengalaman yang paling utama, satu-satunya bentuk yang benar-benar dapat Anda tunjukkan. Banyak orang mengeluh karena tidak memiliki kesempatan untuk membangun pengalaman tanpa menyadari bahwa itu sepenuhnya ada di tangan mereka sendiri. Jadi, Alexa, ide utamanya di sini adalah bahwa apapun yang Anda putuskan untuk dilakukan, pahamilah bahwa Anda memiliki kendali penuh atas tingkat keahlian Anda. Ini semua tentang seberapa banyak upaya dan fokus yang Anda curahkan untuk itu, bukan tentang berapa lama Anda telah melakukannya. Anda dapat dengan mudah bersaing dengan orang-orang yang memiliki pengalaman puluhan tahun dengan berfokus pada keahlian sebagai gantinya. Ini adalah perubahan pola pikir yang tidak memungkinkan Anda mencari alasan atas kurangnya pengalaman. Fokuslah pada pengembangan keahlian dan Anda akan merasa nyaman secara alami di sepanjang jalan. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini, Alexa. Di dunia di mana hasil nyata seringkali berbicara lebih keras daripada tahun yang tercantum dalam resume, membangun bukti kemampuan sangatlah penting. Ketika Anda membuat pekerjaan Anda tidak mungkin diabaikan, pengalaman Anda atau berapa lama Anda telah mengerjakannya sama sekali tidak relevan. Jadi, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah keluar sana dan mulai bekerja. Jangan menunggu orang lain memberi Anda kesempatan untuk membangun pengalaman. Dan jangan biarkan orang lain menahan Anda karena Anda kekurangannya.